Bagi anak-anak, hari ini kita ketemu lagi dalam mata pelajaran PPKN. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir nanti. Walaupun kita bertemu lewat daring, tapi tidak mengurangi daripada kualitas pembelajaran kita seperti tatap muka. Baik anak-anak, pagi ini kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Saya ulangi, sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Perhatikan baik-baik, penuh konsentrasi sehingga kamu bisa mengikuti pelajaran ini dengan sempurna. Untuk membahas demokrasi ini, kita mulai dengan hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Nah, oleh sebab itu, kata inilah yang menjadi pegangan kita, yang menjadi rujukan kita bahwa demokrasi itu adalah demokrasi rakyat. Kemudian pengertian demokrasi ini menurut para ahli kita ambil dari salah satu ahli, salah satu presiden Amerika Serikat yang pada waktu itu atau mantan presiden Amerika Serikat, yaitu Abraham Lincoln. Beliau mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, selanjutnya lebih dalam lagi atau lebih jauh lagi kita melihat klasifikasi demokrasi. Berbicara tentang klasifikasi demokrasi ini, kita bisa membaginya menjadi berdasarkan titik berat perhatiannya. Nah, berdasarkan titik berat perhatiannya ini ada demokrasi formal, kemudian ada demokrasi material, dan ada demokrasi gabungan. Kemudian yang kedua, ada demokrasi berdasarkan ideologi, yaitu ada demokrasi konstitusional, ada demokrasi liberal, dan ada demokrasi proletar. Saya kira ini menjadi pokok bahasan kita, mulai dari pengertian demokrasi, kemudian klasifikasi demokrasi yang terbagi menjadi dua pokok ini, yaitu berdasarkan titik berat perhatian dan ideologi. Nah, inilah pembahasan kita, akan kita lihat spesifikasinya satu persatu. Nah, kalau dilihat dari titik berat perhatiannya, ada demokrasi formal. Demokrasi formal itu adalah demokrasi yang menekankan kepada hak-hak setiap individu. Hak-hak setiap individu dengan mengesampingkan daripada hak-hak kelompok. Tapi yang paling penting di sini adalah hak-hak individu yang perlu diperhatikan, mengesampingkan hak-hak di bidang ekonomi atau hak-hak kelompok. Nah, kemudian yang kedua, ada demokrasi material. Kalau material ini itu lebih mengedepankan daripada persamaan atau hak-hak di bidang ekonomi, namanya juga material. Jadi hak-hak politiknya itu terabaikan. Tapi kalau yang formal, hak politik itu yang diutamakan, terutama hak-hak warga negara, hak-hak individunya, sedangkan hak-hak ekonominya itu diabaikan. Tapi sebaliknya kalau yang material itu adalah yang diutamakan tuh hak-haknya di bidang ekonomi, sedangkan hak-hak politiknya itu diabaikan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah gabungan. Gabungan artinya bahwa
demokrasi ini mencari titik temu atau yang terbaik dari kedua sistem ini, yaitu formal dan material. Artinya hak-hak individu diperhatikan, hak-hak kelompok diperhatikan, hak-hak ekonomi diperhatikan, dan hak-hak politik diperhatikan. Jadi kesemuanya itu mendapat tempat atau sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi itu bedanya. Jadi kalau formal apa, kemudian material apa, kalau gabungan apa. Jadi diulang, kalau formal itu mengutamakan hak-hak warga negara bidang politik, mengesampingkan hak-hak warga negara bidang ekonomi. Kalau yang material mengutamakan hak-hak rakyat atau warga negara bidang ekonomi dan mengesampingkan hak-hak rakyat bidang politik. Nah, sedangkan gabungan adalah mencari titik temu atau yang terbaik dari kedua sistem itu, yang material dan formal. Artinya keseluruhan hak-hak warga negara itu diperhatikan, baik hak politik, hak bidang ekonomi maupun hak kelompok. Nah, saya kira itu. Kemudian yang pembagian yang kedua, spesifikasi yang kedua itu demokrasi dilihat dari segi ideologi. Dari ideologi ini ada yang disebut dengan demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional artinya suatu paham demokrasi yang mengedepankan atau didasarkan atas peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang ada di sebuah negara. Jadi pelaksanaan demokrasi tidak boleh yang tidak didasarkan atas undang-undang. Kalau ada pelaksanaan demokrasi yang bertentangan dengan undang-undang, maka tidak dikatakan sebagai demokrasi konstitusional. Jadi itu intinya. Jadi kalau demokrasi konstitusional itu demokrasi yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara itu. Nah, kemudian yang kedua ada demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini adalah suatu demokrasi yang menitik beratkan kepada kebebasan hak-hak terhadap individu, baik kebebasan bidang politik, kebebasan bidang ekonomi, kebebasan bidang sosial budaya. Jadi bebas, ya. Untuk menjadi presiden siapapun boleh mencalonkan diri. Untuk berusaha semaksimal mungkin untuk di bidang ekonomi, kalau memang modalnya besar, silahkan menguasai satu bidang ekonomi atau satu komoditi ekonomi. Misalkan kalau di Indonesia ini yang boleh menguasai komoditi yang bersifat vital seperti listrik, kemudian logistik, itu hanya negara. Sedangkan di negara-negara liberal ini boleh dikuasai oleh perorangan. Tergantung, kalau dia besar modalnya boleh dia menguasai listrik, boleh dia menguasai beras, boleh dia menguasai cabai, segala macam. Itu namanya liberal. Liberal dalam arti kebebasan individu dalam bidang ekonomi, dalam bidang politik, dalam bidang sosial budaya. Begitu juga bidang sosial budaya, mau berhubungan atau mau kemana saja, atau mau berpakaian seperti apa, atau mau mengkritik atau memberi masukan apa saja, tanpa dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Karena kebebasan individu itu dijamin di negara-negara yang menganut demokrasi liberal. Nah, oh ya, tadi contohnya di demokrasi konstitusional belum. Kalau contohnya itu negara-negara yang menurut demokrasi konstitusional itu termasuk Indonesia, Filipina, India, Mesir dan sebagainya. Itu demokrasi konstitusional, contohnya di negara-negara itu. Sedangkan demokrasi liberal ini lebih banyak dianut di negara-negara Eropa Barat, termasuk Amerika. Ya. Dan yang terakhir adalah demokrasi proletar. Demokrasi proletar ini adalah demokrasi yang melindungi hak-hak rakyat sebenarnya. Artinya rakyat itu memiliki kedudukan yang sama rata, baik bidang ekonomi, bidang politik maupun sosial budaya. Tidak ada yang lebih tinggi, hanya kalau di proletar ini ada partai yang memang berkuasa khusus untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mengatur kehidupan bernegara itu ada partai atau kekuatan khusus yang mengaturnya, sehingga rakyat hanya menerima apa yang ditentukan oleh pemerintah.
Nah, misalkan mau menunjuk pemerintah itu ditentukan oleh pemerintah, politik ini ditentukan oleh segolongan partai politiknya. Kalau di Eropa Timur atau negara di RRC itu seperti itu, karena ditentukan oleh Politbironya, itu di situ. Nah, sedangkan dalam pelaksanaannya sehari-hari itu rakyatnya tidak bisa ikut berkontribusi di dalam politik, di dalam ekonomi, di dalam sosial budaya, hanya diatur seluruhnya oleh pemerintah, ya. Jadi pemerintah yang mengatur keseluruhan aktivitas rakyatnya dalam berdemokrasi. Itu namanya proletar. Jadi rakyatnya itu tinggal nerima saja. Itu bedanya dengan demokrasi konstitusional dan demokrasi liberal. Nah, untuk ini tentu kamu sudah bisa membedakan mana yang termasuk demokrasi konstitusional, mana yang termasuk demokrasi liberal, dan mana yang termasuk demokrasi proletar. Nah, tadi contohnya kalau yang di konstitusional sudah, kemudian yang di liberal sudah, kemudian sekarang yang proletar itu contohnya di negara-negara Eropa Timur dan Republik Rakyat Cina. Itu contoh tempat pelaksanaan demokrasi proletar itu. Kemudian yang berikutnya kita lihat berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, ini agak mudah. Dilihat dari cara penyaluran kehendak rakyat, demokrasi itu dibedakan menjadi dua. Ada demokrasi langsung dan ada demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung itu adalah rakyat dapat menggunakan hak suaranya secara langsung untuk memilih pemimpinnya. Nah, untuk pertama kalinya berlaku demokrasi ini langsung ini itu dulu berlaku di Yunani, zaman Yunani kuno, yaitu di kota Athena. Nah, yang kedua demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung itu rakyat tidak secara langsung memilih pemimpinnya, tetapi diwakilkan melalui lembaga perwakilan rakyat. Kalau di kita ada namanya MPR, ya, ada namanya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu pernah diberlakukan dulu sebelum adanya reformasi. Jadi kedua macam demokrasi ini pernah Indonesia lakukan. Yang dulu sebelum reformasi itu demokrasi tidak langsung, di mana rakyat memilih wakil-wakilnya dulu yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Lalu lembaga perwakilan rakyat inilah yang kemudian diberi hak untuk memilih presiden dan wakil presiden. Seperti itu. Nah, sedangkan demokrasi langsung justru Indonesia melaksanakannya di era reformasi sekarang ini. Misalnya kita mau pilih gubernur, kita pilih bupati, kita pilih presiden, wakil presiden, kita pilih DPR atau wakil-wakil rakyat, itu kita pilih langsung orangnya dengan tanda gambar calon, pasangan calon kalau presiden wakil presiden, kemudian pasangan calon untuk gubernur dan wakil gubernur, pasangan calon untuk bupati, wakil bupati dan wali kota dan calon wakil wali kota. Nah, sedangkan untuk DPR, DPD itu kita pilih langsung kepada perorangan, ya, pilih langsung perorangannya. Nah, ini jadi demokrasi langsung kita atau kamu sudah bisa melihatnya sebentar lagi di Mataram, di kota kita tercinta ini, tanggal, kalau tidak salah tanggal 9 Desember nanti akan diadakan pesta demokrasi memilih wali kota dan wakil wali kota secara langsung, yang tentu saja yang sudah memiliki hak pilih. Siapa itu yang memiliki hak pilih? Yaitu mereka-mereka warga negara Indonesia yang tinggal atau berdomisili di Mataram yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah kawin. Itu penjelasan dari demokrasi secara langsung maupun secara tidak langsung. Ya. Kemudian kita bahas sedikit tentang terakhir ini tentang prinsip demokrasi. Nah,
kita kenal beberapa prinsip demokrasi, yaitu yang pertama menyelesaikan perselisihan dengan damai. Nah, ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Prinsip yang ketiga adalah membatasi pemakaian kekerasan sampai sekecil-kecilnya atau seminimumnya. Kemudian yang keempat adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Dan yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Kita urai satu persatu. Prinsip yang pertama adalah menyelesaikan penyelesaian dengan cara damai. Nah, tentu saja kalau ada persoalan-persoalan di dalam proses demokrasi, misalkan ada yang tidak puas tentang pencalonan si A, kemudian ada juga yang tidak puas dengan hasil perolehan si pasangan calon A, kemudian ada juga masyarakat atau pemilih yang tidak mendapatkan tempat untuk memilih atau tidak bisa melaksanakan hak pilihnya. Nah, tentu hal-hal semacam ini ada mekanisme penyelesaiannya, ada proses penyelesaiannya. Misalkan tidak puas dengan perolehan suara yang diperoleh sebagai anggota dewan. Caranya penyelesaiannya gimana? Diadukan ke Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Tidak puas dengan hasil penyelesaian Bawaslu, maka bisa dibawa ke Mahkamah Agung. Itu kalau calon anggota DPR. Nah, tapi kalau pemilihan kepala daerah, ada pasangan calon yang merasa tidak puas, maka langsung bisa menggugat ke MK, ke Mahkamah Konstitusi. Ini yang disebut dengan penyelesaian perselisihan secara damai. Nah, jadi ada saluran-salurannya secara konstitusional atau secara hukum. Barulah damai. Kalau mau menyelesaikan sendiri, bisa berantakan, bisa ribut, bisa kacau negara. Jadi ada saluran-saluran konstitusionalnya atau saluran-saluran konstitusi hukumnya. Itu ya. Jadi tidak boleh menyelesaikan suatu persoalan atau demokrasi dengan cara sendiri-sendiri atau cara main hakim sendiri. Itu. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Apakah itu pimpinan daerah maupun pimpinan nasional. Itu secara teratur. Bagaimana caranya? Tentu ada mekanisme, ada caranya. Dengan cara melakukan pemilihan umum secara periodik atau secara berkala, dan di Indonesia itu sudah teratur setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Jadi setiap 5 tahun sekali itu dilakukan pergantian pimpinan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat atau tingkat nasional. Sehingga dengan demikian pergantian kekuasaan itu atau pimpinan itu tidak terjadi kesemrawutan, tidak terjadi kegaduhan, tidak terjadi huru-hara, karena ada aturan mainnya, ada undang-undangnya, ada hukumnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Ya, bangsa Indonesia baik di kota, di desa atau di mana saja memang sudah ditakdirkan sebagai suatu bangsa yang beraneka atau yang beragam. Nah, kalau sudah seperti itu, jangankan bangsa, negara, kota, desa, di tetangga kita saja itu juga beragam atau beraneka. Maka oleh sebab itu, justru kita harus bersyukur dengan adanya keanekaragaman ini. Ini menandakan bahwa keanekaragaman itu merupakan satu kelebihan daripada bangsa Indonesia dibandingkan bangsa-bangsa yang lain. Sebab bangsa-bangsa yang lain ada yang sejenis, tapi huru-hara gaduh terus di negaranya. Lah kita yang beraneka ragam atau yang beraneka ini syukur dapat
kita bisa melaksanakan kehidupan kita, baik kehidupan di rumah, kehidupan tangga, berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara dalam kehidupan yang aman, yang damai, yang harmonis. Seperti itu, saling menghormati, saling menghargai, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah menjamin tetap tegaknya keadilan. Nah, bahwa demokrasi ini di tujuan akhirnya itu adalah pelaksanaannya tentu menjamin rasa tetap tegaknya keadilan. Makanya di dalam proses demokrasi itu ada lembaganya, ada lembaga yang mengaturnya, ada KPU, ada Bawaslu, ada pengadilan atau Mahkamah Agung, kemudian ada pengawas yang internal maupun eksternal, kemudian ada Mahkamah Konstitusi. Semuanya itu ditujukan untuk menjamin tetap tegak adilan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Sehingga kalau terjadi persoalan-persoalan di dalam demokrasi, maka ada saluran yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Anak-anakku, inilah materi kita yang bab 2 yang Pak Guru anggap sebagai yang prinsip untuk bisa dipahami, sedangkan yang lain nanti bisa dengan menambah wawasan dengan membaca materi tersendiri. Sedangkan ini adalah materi-materi yang esensial. Oleh sebab itu, setelah penyampaian materi ini, nanti Pak Guru akan berikan soal untuk latihan pada jadwal yang sudah ditetapkan, yaitu hari Kamis jam pertama untuk kelas 11, sedangkan kelas 10 itu jam kedua. Dan nanti pada materi yang terakhir ini juga masuk kepada materi ujian mid semester atau penilaian mid semester. Itu masuk di situ sehingga kamu pelajari dari awal video pembelajaran dari awal sampai video pembelajaran yang terakhir, termasuk latihan-latihan soalnya. Itulah materi mid kita. Sehingga tadi nanti tidak ada yang bertanya lagi, materi kita apa Pak? Sampai mana Pak? Tidak ada yang bertanya seperti itu. Sekarang Pak Guru kasih tahu bahwa materi mid semesternya adalah semua video pembelajaran dari awal sampai saat ini dan semua latihan-latihan soal yang sudah kamu selesaikan. Itu saja. Baik, saya kira cukup anak-anakku. Selamat pagi dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Terima kasih.